อยู่นานหรืออยู่ไม่นานแต่ถ้าเขาเหมาะกับองค์กรนั้นๆและจะนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายได้จุดหมายที่ดีก็คือ Wow, gemparkan kawasan Asia Tenggara. Tiba-tiba Madam Pang berikan pernyataan yang mengejutkan. Thailand akan keluar dari AFF mengikuti jejak Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain itu, Madam Pang juga larang pemainnya untuk ikut ASEAN All-Star lawan Manchester United. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Terungkap, ternyata Patrick Kluivert sendiri yang langsung menelepon Joey Pelupesi untuk membela timnas Indonesia, bukan lewat agen atau asisten. Cerita persahabatan rahasia mereka sejak 13 tahun lalu akhirnya terbongkar dan bikin netizen heboh. Dari sekadar candaan keluarga kini jadi kenyataan manis di GBK dan resmi. Jadi WNI, apakah ini awal dari duet emas Joey Kluivert yang siap bawa Garuda terbang ke Piala Dunia? Simak beritanya hingga selesai. AKSI super gila Egy Maulana Fikri bikin semua orang menganga. Gol kelas dunia yang dibilang mirip Lionel Messi, ini bikin dunia sepak bola Asia tercengang. Pelatih sampai ngaku nggak pernah latih teknik. Kayak begitu dan kaget setengah mati. Apakah ini pertanda Egy akan segera dipanggil lagi ke timnas dan bikin lawan di kualifikasi Piala Dunia kocar-kacir? Simak faktanya. Wah. Tersingkir dari starting 11 dan dianggap redup. Ternyata oleh Romeni diam-diam siap meledak di laga panas lawan Sunderland, pelatih Oxford United. Bocorkan fakta mengejutkan yang akan membalikkan segalanya, fans Indonesia. Wajib tahu apa yang terjadi di balik layar sang penyerang berbahaya ini. Simak fakta lengkapnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, gemparkan kawasan Asia Tenggara. Tiba-tiba Madam Pang berikan pernyataan yang mengejutkan. Thailand akan keluar dari AFF mengikuti jejak Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain itu, Madam Pang juga larang pemainnya untuk ikut ASEAN All-Star lawan Manchester United. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Belakangan ini, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI tengah mempertimbangkan langkah besar untuk keluar dari keanggotaan AFF. Keputusan ini mencuat bukan karena tanpa alasan, yakni Indonesia selalu dirugikan oleh mafia AFF di ajang kompetisinya. Banyak insiden yang membuat supporter timnas Indonesia kecewa dan geram, terutama keputusan-keputusan kontroversial yang seolah-olah banyak yang merugikan timnas Indonesia baik junior maupun senior secara berulang. Ketegangan ini semakin memuncak ketika timnas Indonesia diminta untuk mengirimkan pemainnya untuk persiapan menghadapi klub besar asal Inggris, Manchester United dalam laga bertajuk ASEAN All-Star versus Manchester United yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Permintaan itu sangat tidak masuk akal pasalnya waktu tersebut sangat berdekatan dengan persiapan laga penting Timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama yang disebut untuk diminta bergabung dalam ASEAN All-Star Asnawi dan Muhammad Ferrari akan sibuk untuk persiapan laga penting kualifikasi. Tanpa ragu, Ketum PSSI Erick Thohir langsung memberikan jawaban tegas. Dia menolak keras usulan itu dan memastikan tidak akan ada pemain Timnas Indonesia yang akan bergabung di ASEAN All-Star. Menurutnya, kepentingan timnas itu lebih utama daripada pertandingan hiburan semacam itu. Keputusan ini pun mendapat banyak dukungan dari pecinta sepak bola tanah air yang merasa kalau sudah waktunya timnas Indonesia harus bersikap tegas di kawasan Asia Tenggara. Di tengah hangatnya isu Indonesia akan keluar dari keanggotaan AFF, muncul kabar mengejutkan lainnya dari Thailand pada siang hari tadi, tanggal 26 April
2025 pukul 11 waktu setempat, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, yakni Madam Pang, menyatakan bahwa mereka siap untuk mengikuti jejak Indonesia untuk keluar dari keanggotaan AFF jika PSSI benar mengambil jalan tersebut. Hal ini menjadi sinyal kuat terhadap ketidakpuasan pada kebijakan yang diputuskan oleh AFF. Kebijakan yang merugikan ini tidak hanya dirasakan oleh timnas Indonesia saja, akan tetapi tim Thailand juga. Saya kini tengah mempertimbangkan untuk mundur dari keanggotaan AFF setelah ada kejadian yang menimpa Indonesia, tegas Madam Pang. Tidak hanya sampai situ Madam Pang, bahkan menarik kembali pemainnya yang sudah didaftarkan untuk bermain di ASEAN All-Star yang akan melakukan pertandingan persahabatan di Malaysia. Pemain yang dimaksud adalah Nicholas Mikkelson, bek kanan, andalan timnas Thailand yang berasal dari klub negara Denmark. Padahal, sebelumnya dia sudah terdaftar dari bagian ASEAN All-Star. Awalnya AFF mengirimkan surat pada Federasi Thailand untuk mengirimkan nama pemain yang akan mewakili negaranya untuk bergabung di ASEAN All-Star. Namun situasinya berubah ketika klubnya menolak permintaan AFF. Alasannya jelas bahwa pertandingan itu bukan kalender dari event FIFA, sehingga tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepaskan pemainnya. Penarikan ini menunjukkan bahwa solidaritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menolak kebijakan yang tidak masuk akal AFF Mafia. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa hubungan Madam Pang dengan PSSI ini sedang hangat-hangatnya jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam. Ia bahkan pernah memberikan pernyataan bahwa apabila ada pemain Indonesia yang ingin bermain di Liga Thailand, maka akan disambut dengan tangan terbuka. Dan bahkan dia memuji kemajuan dari sepak bola Indonesia. Kedekatan ini pun menjadi alasan mengapa Thailand seolah berada di sisi timnas Indonesia dalam situasi genting seperti saat ini. Jika kalian setuju dengan keputusan Madam Pang yang sangat cantik ini, silakan kalian komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita timnas yang terbaru. Terungkap, ternyata Patrick Kluivert sendiri yang langsung menelepon Joey Pelupessy untuk membela timnas Indonesia, bukan lewat agen atau asisten. Cerita persahabatan rahasia mereka sejak 13 tahun lalu akhirnya terbongkar dan bikin netizen heboh. Dari sekadar candaan keluarga kini jadi kenyataan manis di GBK dan resmi. Jadi WNI, apakah ini awal dari duet emas Joey Kluivert yang siap bawa Garuda terbang ke Piala Dunia? Simak beritanya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia baru saja dihebohkan dengan kisah menyentuh dan tak terduga dari salah satu penggawa baru timnas Garuda, Joey Pelupessy, gelandang berdarah Maluku yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun, bukan proses naturalisasinya saja yang bikin geger. Ternyata, pelatih legendaris Patrick Kluivert sendiri yang langsung meneleponnya secara pribadi tanpa perantara untuk mengajaknya memperkuat Merah Putih. Saat dunia belum tahu rencana besar itu, Joey justru sempat bercanda dengan ayah dan istrinya. Kalau Kluivert jadi pelatih timnas, kira-kira aku dipanggil nggak ya? Tak disangka, hanya beberapa hari kemudian, telepon dari sang legenda sepak bola Belanda itu benar-benar masuk ke ponselnya. "Joey, bolehkah saya meneleponmu?" tulis Kluivert. Momen singkat, tapi mengubah segalanya. Ternyata, hubungan mereka bukan baru terjalin. Joey dan Kluivert sudah saling kenal sejak 12 sampai 13 tahun lalu, saat Joey masih muda dan membela Jong Twente, klub muda di Belanda. Mereka bahkan pernah menjuarai kompetisi bersama. Kluivert saat itu sudah melihat potensi luar biasa Joey, dan ketika semua orang ingin menjadikannya bek, Kluivert justru percaya bahwa posisi terbaik Joey adalah sebagai gelandang nomor 6. Dan tebakan itu menjadi fondasi penting dalam karier Joey hingga hari ini. Kini, setelah resmi menjadi WNI sejak 10 Maret 2025,
Joey langsung menjalani debut yang manis pada 25 Maret di Gelora Bung Karno dalam kemenangan tipis namun bersejarah 1-0 untuk Indonesia. Sebuah permulaan yang luar biasa indah. Dalam wawancaranya, Joey tidak bisa menyembunyikan rasa hormat dan kekagumannya kepada Patrick Kluivert. Dia bukan cuma pelatih hebat, dia manusia luar biasa. Rendah hati, dekat dengan pemain, dan selalu memperlakukanku seperti keluarga, ujar Joey dengan mata berbinar. Ia juga menyebut bahwa selama bertahun-tahun, meski tidak sering berbicara, Kluivert selalu mengirim pesan-pesan kecil penuh makna seperti ucapan selamat saat tim Joey promosi bersama Groningen. Yang paling menyentuh, Joey menegaskan, "Saya tidak pernah kirim pesan ke dia waktu dia diumumkan jadi pelatih timnas, tapi dia yang hubungi saya duluan. Itu artinya besar buat saya." Dan dari percakapan singkat itulah, proses naturalisasi berjalan begitu cepat, seolah semuanya sudah digariskan semesta. Kini, dunia tahu bahwa kehadiran Joey di timnas bukan sekadar formalitas. Ini adalah kisah takdir, persahabatan, dan keyakinan yang dibangun selama lebih dari 1 dekade. Dan Garuda kini punya sosok gelandang berkelas Eropa yang siap menggetarkan kualifikasi Piala Dunia dengan Kluivert sebagai arsitek strategi dan Joey sebagai jenderalnya di lapangan. Bersiaplah Asia! Karena duet Joey dan Kluivert bukan hanya nostalgia masa lalu, ini adalah proyek besar kebangkitan timnas Indonesia. Berikan komentar kalian. AKSI super gila Egy Maulana Fikri bikin semua orang menganga. Gol kelas dunia yang dibilang mirip Lionel Messi, ini bikin dunia sepak bola Asia tercengang. Pelatih sampai ngaku, nggak pernah latih teknik. Kayak begitu dan kaget setengah mati. Apakah ini pertanda Egy akan segera dipanggil lagi ke timnas dan bikin lawan di kualifikasi Piala Dunia kocar-kacir? Simak faktanya. Dalam laga penuh tensi yang mempertemukan Dewa United dengan Malut United di pekan ke-30 Liga 1 musim 2024/2050, satu nama mencuri seluruh sorotan, membuat decak kagum mengalir dari tribun hingga ke dunia maya. Egy Maulana Fikri, sang seniman lapangan hijau, melukis gol yang luar biasa cerdas dan magis sekelas Lionel Messi dalam masa keemasannya. Bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Egy tampil seperti pemain dari dimensi lain. Umpan lambung jenius dari Alexis Mesidoro langsung disambutnya dengan tajam, lolos dari jebakan offside seperti ilusi mata. Begitu bola mendarat di kakinya, ia melakukan aksi solo yang bikin jantung penonton melompat, mengelabui 2 bek dan 1 kiper Malut United dengan ketenangan dewa sepak bola sebelum melepaskan tembakan kerasnan mematikan yang merobek jala gawang tanpa ampun. Sayangnya, gol indah itu harus tenggelam dalam pahitnya kekalahan 1-2. Tapi jangan salah, gol ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah pesan keras dan lantang. Egy Maulana Fikri sudah kembali dan siap mengguncang Asia. Bahkan sang pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, sampai terkagum-kagum melihat bagaimana gol itu tercipta. Dengan jujur ia mengakui itu bukan hasil latihan, itu murni kecerdasan dan insting luar biasa. Saya sendiri kalau coba gol kayak begitu bisa langsung cedera 3 bulan. Katanya sambil bercanda, tapi jelas penuh pengakuan akan kejeniusan Egy. Tak hanya soal gol, karakter Egy juga mencuat. Meski kecewa dengan kekalahan, ia tak menunduk. Ia bertekad membawa Dewa United melesat di 4 laga tersisa, melawan Barito Putra, Persita Tangerang, Persis Solo, dan PSBS Biak, demi menutup musim sebagai runner-up. Atau bahkan lebih tinggi bila keajaiban datang. Egy juga diyakini sangat cocok dengan skema permainan ala Patrick Kluivert. Ia bahkan nyaris dipanggil timnas pada laga lawan Australia dan Bahrain di bulan Maret lalu, andai tak terhalang cedera. Tapi sekarang, dengan penampilan seperti ini, panggilan ke tim Garuda tinggal menunggu detik saja. Bersiaplah Indonesia! Sebuah bintang lama yang sempat redup kini bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Egy Maulana Fikri bukan hanya ingin kembali, dia ingin meledak. Wah, wah, wah. Tersingkir dari starting 11 dan dianggap redup. Ternyata Ole Romeni diam-diam siap meledak di laga panas lawan Sunderland, pelatih Oxford United. Bocorkan fakta mengejutkan yang akan membalikkan segalanya, fans Indonesia. Wajib tahu apa yang terjadi di balik layar sang penyerang berbahaya ini. Simak fakta lengkapnya. Oxford United tengah bersiap menyambut duel mendebarkan kontra Sunderland pada lanjutan kompetisi Championship yang dijadwalkan meletup pada Sabtu, 26 April 2025. Namun, yang paling mencuri perhatian bukan hanya pertandingan itu sendiri, melainkan pernyataan pelatih mereka, Gary Rowett, yang seolah meniupkan angin segar penuh harapan, terutama bagi para pendukung timnas Indonesia yang rindu melihat aksi sang jagoan, Ole Romeni. Setelah sempat terpinggirkan dari starting 11 pada laga sengit melawan Cardiff yang berakhir imbang 1-1, Ole Romeni terlihat hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari bangku cadangan. Tapi tenang, babak baru penuh kejutan siap dimulai. Dalam konferensi pers yang terasa seperti membuka babak baru drama sepak bola, Rowett menyebut nama-nama pemain yang siap membakar lapangan dan salah satunya adalah Romeni. Sang pelatih bahkan menyatakan bahwa sang penyerang berdarah Indonesia itu kini menyala-nyala dengan semangat membara, siap merebut kembali tempatnya dan mengguncang pertahanan lawan seperti badai tak terduga. Dia lapar, dia siap, dia ingin bertarung untuk klub ini. Begitu kira-kira semangat yang ditunjukkan oleh Rowett, yang menambahkan bahwa banyak pemain, termasuk Ole, tengah berada dalam kondisi terbaik mereka dan sangat berambisi tampil di laga penting tersebut. Ini bukan hanya tentang pertandingan, ini tentang pembuktian. Sebelumnya Rowett juga menyinggung kondisi pemain lain seperti Hide, yang baru pulih dari gegar otak. Sang pelatih tampak sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang akan diturunkan, tapi antusiasme para pemain, termasuk Romeni, jelas membuat suasana tim semakin kompetitif dan positif. Sejak resmi mendarat di Oxford United pada Januari 2025 dari FC Utrecht, Ole Romeni sudah mencatatkan 13 penampilan meski baru mengoleksi 1 gol. Tapi bukan berarti itu akhir cerita. Justru ini mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan aura penuh tekad yang membara, Romeni tampaknya siap menggebrak lagi dan menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi mesin gol utama tim. Bersiaplah dunia. Ole Romeni akan kembali dan kali ini dia datang bukan sekadar untuk bermain, tetapi untuk mengguncang. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Ketum PSSI yakni Erick Thohir pastikan timnas Indonesia U17 akan melakoni uji coba atau pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan U17 menjelang menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar. Erick akan segera menghubungi petinggi sepak bola Uzbekistan. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Uzbekistan kembali menunjukkan kelasnya di pentas sepak bola usia muda setelah sukses menghancurkan Korea Utara dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Piala Asia U17 dalam babak semifinal. Kemenangan ini terasa spesial, bukan hanya karena mereka berhasil masuk ke babak final di Piala Asia U17 tahun 2025, akan tetapi juga secara tidak langsung mengobati luka hati pecinta sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, Korea Utara sempat menjadi sorotan setelah menghancurkan Garuda Muda Asia dengan skor telak 6-0. Namun kemenangan itu dinodai dengan isu serius yang sangat mengejutkan, yakni timnas Korea Utara diduga menurunkan pemain usia 23 tahun. Banyak pihak yang curiga terkait isu ini. Kecurigaan ini membuat pecinta sepak bola Indonesia kecewa dan geram, apalagi performa Garuda Muda sedang sangat bagus-bagusnya.
yakni Garuda Muda Indonesia, menyapu bersih poin di fase grup dan menjadi juara grup, mengalahkan negara-negara yang kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Kekalahan Korea Utara atas Uzbekistan menjadi ajang balas dendam langsung bagi fans Garuda Indonesia. Garuda fans merasa puas karena tim yang mengalahkan Garuda Muda bisa dikalahkan juga dengan kekalahan yang sangat telak. Uzbekistan tampil sangat solid dan disiplin sehingga bisa membungkam Korea Utara dengan cara yang sportif. Kemenangan telak ini menjadi hadiah bagi Garuda fans dan menjadi balasan untuk Korea Utara di waktu yang tepat. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan timnas Indonesia di usia muda. Baru-baru ini dia telah menghubungi langsung Federasi Sepak Bola Uzbekistan untuk mengajak melaksanakan permainan uji coba atau pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan U17. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan mereka untuk menjalani turnamen Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Qatar pada bulan November tahun ini. Erick ingin skuad muda bisa mendapat lawan yang berkualitas yang mampu menguji kemampuan fisik dan mental bertanding mereka di level internasional. Menghadapi tim sekaliber timnas Uzbekistan tentu akan mendapatkan pengalaman yang berharga baik dari segi taktik, kecepatan permainan, serta daya tahan tubuh. Uji coba ini juga diharapkan bisa memperkuat kerjasama internasional PSSI dengan konfederasi negara-negara yang ada di Asia. Jika rencana ini terrealisasi, maka Garuda Muda berkesempatan besar untuk menimba ilmu dari salah satu tim yang paling terkuat di area kawasan Asia. Kalau mau bersaing di dunia, kita harus bisa terbiasa menghadapi tim-tim yang kuat seperti Uzbekistan, mulai sekarang, ujar Erick Thohir dengan semangat dan optimis. Kemudian Erick Thohir juga akan mengambil langkah strategis dalam membangun kekuatan timnas U17 Indonesia. Menyadari ketatnya persaingan di Piala Dunia U17, Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim tidak bisa hanya bergantung pada pemain lokal saja. Ia menilai tanpa adanya tambahan kualitas dari luar timnas bisa jadi lumbung gol. Ketika menghadapi raksasa seperti Prancis, Argentina maupun Portugal. Karena itu opsi naturalisasi pemain dipertimbangkan demi menambah kedalaman kekuatan dalam skuad Garuda Muda. Salah satu nama yang sedang diperjuangkan untuk dinaturalisasi adalah Nicholas Indra Miosun, pemain muda keturunan Indonesia-Norwegia. Pemain muda ini dikenal memiliki kualitas permainan yang sangat bagus dan skill yang mumpuni serta visi yang matang di usianya. Nicola sendiri berposisi winger ini mampu menambah puzzle dari timnas muda yang lebih variatif dan menambah kekuatan dalam lini serang. Selain itu, dia sudah terbiasa mempunyai mental Eropa sehingga bisa menular ke pemain muda lainnya. Erick Thohir juga berharap proses naturalisasi Nicholas ini berjalan lancar agar bisa segera bergabung dengan tim. Kita butuh pemain yang bukan cuma berdarah Indonesia saja, tapi juga harus memiliki kualitas teknik permainan sepak bola yang mumpuni, tegasnya. Lalu setujukah kalian kalau timnas Indonesia U17 melakukan uji coba atau pertandingan persahabatan dengan Uzbekistan? Dan setujukah kalian dengan penambahan pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas U17? Jika kalian setuju, silahkan kalian like video ini dan berikan komentar setuju di kolom komentar. Semoga timnas kita semakin jaya. Wow! PSSI nekat turunkan timnas U17 di kompetisi U20. Demi Piala Dunia, strategi gila Erick Thohir ini bikin dunia sepak bola tercengang. Persiapan 7 bulan jelang turnamen terakbar, ini bakal jadi bukti Garuda Muda siap guncang dunia. Misi gila jadikan Indonesia Raja Asia dan dunia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar mengguncang jagat sepak bola nasional.
Setelah sukses membelah langit Asia dan mengamankan tiket emas ke Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia kini bersiap melakukan lompatan raksasa dalam persiapan menuju panggung termegah dunia. Ya, Garuda Muda kembali menorehkan sejarah setelah melaju hingga perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Meski langkah mereka dihentikan tim kuat Korea Utara, bukan berarti kisah hebat mereka berakhir di sana. Sebaliknya, ini baru permulaan dari gebrakan dahsyat yang lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 bukan karena jatah tuan rumah, melainkan hasil kerja keras di medan kualifikasi. Sebuah prestasi luar biasa yang membuat seisi negeri terpana. Dengan waktu hanya 7 bulan sebelum pentas dunia dimulai pada November 2025, PSSI langsung mengaktifkan mode turbo untuk menyiapkan amunisi terbaik. Di bawah komando Ketua Umum PSSI yang visioner dan penuh gebrakan, Erick Thohir, strategi radikal pun digeber. Erick Thohir dengan penuh semangat menyampaikan apresiasinya terhadap pelatih Nova Arianto, sosok yang mengantar Garuda Muda ke gerbang sejarah. Ia bahkan menyebut Nova sejajar dengan para pelatih legendaris lain seperti Indra Syafri yang membawa Indonesia meraih emas Asia Games setelah 32 tahun penantian, dan Shin Tae-yong yang nyaris membawa Indonesia ke Olimpiade. Sebuah pengakuan prestisius yang menjadi bahan bakar semangat Garuda Muda. Namun tak berhenti di situ, gebrakan besar lainnya pun diumumkan. Timnas U17 Indonesia akan diturunkan ke medan tempur Elite Pro Academy, EPA, U20. Ya, kamu tidak salah baca. Para pahlawan muda ini akan bersaing dengan para pemain yang lebih tua dan lebih berpengalaman di EPA U20 demi mengasah mental, teknik, dan kekuatan mereka hingga ke level tertinggi. Inilah bentuk latihan hidup-hidupan yang disiapkan PSSI untuk membentuk pasukan tak terkalahkan di ajang dunia nanti. Ini bukan program dadakan, ini visi jangka panjang. Kami tidak ingin Indonesia hanya sekadar jadi tuan rumah, tapi langganan tampil di Piala Dunia, tegas Erick Thohir dengan nada penuh determinasi. Program yang disusun PSSI bahkan tak hanya mencakup Piala Dunia 2025, tetapi juga menyasar kualifikasi Piala Asia U19 2026. Langkah strategis ini disiapkan agar generasi emas Garuda tak hanya muncul sesaat, tetapi berkesinambungan seperti gelombang yang tak pernah padam. Tak tanggung-tanggung, setelah Piala Dunia U17 nanti selesai, akan dibentuk tim baru dengan tujuan besar, menaklukkan Asia kembali di 2026. Para pemain akan terus ditempa lewat kompetisi selama 3 tahun penuh, saling bersaing dan belajar dari kakak-kakaknya di level U18 dan U20. Ini bukan sekadar pembinaan, ini revolusi sepak bola usia muda Indonesia. Jadi bersiaplah dunia. Indonesia tidak datang ke Piala Dunia U19 2025 hanya untuk numpang lewat. Garuda Muda sedang dipersiapkan untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya, membelah langit dunia, dan meninggalkan jejak sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Berikan komentar kalian. Breaking news, Piala AFF U23 2025 resmi dipindahkan ke Indonesia, Sidoarjo dipilih. Jadi tuan rumah awalnya Thailand. Jadi tuan rumah, lalu tiba-tiba AFF putar arah dan umumkan keputusan mengejutkan. Jadwal turnamen pun dirombak total demi Indonesia, simak penjelasannya hingga selesai. Langit sepak bola Asia Tenggara bergetar hebat. Keputusan besar nan mengejutkan meledak dari markas AFF dan PSSI. Piala AFF U23 2025 resmi dipindahkan dari Thailand ke Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Sidoarjo, kota penuh sejarah sepak bola di Jawa Timur, ditunjuk sebagai tuan rumah utama untuk turnamen bergengsi ini. Awalnya, AFF telah menetapkan Thailand
sebagai panggung pertarungan para bintang muda ASEAN. Namun dalam sebuah manuver penuh drama dan kecepatan, PSSI dan AFF melakukan perubahan radikal yang langsung mengubah peta kekuatan turnamen ini. Dikutip dari akun resmi ASEAN Football, perubahan ini juga memengaruhi jadwal pelaksanaan, yang awalnya direncanakan pada Agustus 2025, diubah drastis menjadi 15 hingga 31 Juli 2025. Perubahan ini dilakukan agar tidak bertabrakan dengan jadwal kompetisi domestik, termasuk Liga 1 Indonesia yang akan memulai musim barunya di bulan Agustus. Langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini tak hanya jadi peserta di dunia sepak bola Asia Tenggara, tapi pemimpin pergerakan. Keputusan menunjuk Sidoarjo tak datang sembarangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi, mengumumkan secara resmi bahwa Sidoarjo adalah kota pilihan. Kenapa? Karena Stadion Gelora Delta Sidoarjo baru saja selesai direnovasi megah dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Stadion ini kini bersinar bak permata sepak bola di jantung Jawa Timur. Di Sidoarjo saja, satu kota. Tidak di tempat lain, ujar Yunus Nusi dengan nada tegas. PSSI ingin ada pemerataan sepak bola di seluruh Jawa Timur, tak ingin semua momen besar selalu terpusat di Stadion Gelora Bung Tomo. Kini saatnya Sidoarjo berdiri sejajar, bahkan melampaui stadion-stadion besar lainnya. Erick Thohir menegaskan, keputusan ini bukan sekadar soal fasilitas, tapi juga bagian dari visi besar untuk mendistribusikan atmosfer sepak bola ke berbagai kota. Ini adalah bagian dari revolusi total dalam sepak bola Indonesia, di mana seluruh daerah diberi panggung untuk bersinar dan Sidoarjo adalah bintangnya tahun ini. Maka bersiaplah. Dalam waktu singkat, Sidoarjo akan menjadi pusat perhatian Asia Tenggara, menjadi medan pertempuran para bintang muda terbaik dari ASEAN. Dengan stadion baru yang megah, semangat rakyat yang membara, dan ambisi bangsa yang tak terbendung, Piala AFF U23 2025 di Sidoarjo dijamin akan menjadi turnamen paling mengguncang dalam sejarah kompetisi ini. Berikan komentar kalian. Kabar mengejutkan, hanya 9 hari jelang duel lawan Cristiano Ronaldo, klub Sandy Walsh malah pecat pelatih secara mengejutkan. Sandy Walsh kini tanpa komando jelang hadapi CR7 di tanah Arab. Apakah misi hentikan Ronaldo jadi mimpi yang mustahil? Tonton semua beritanya hingga selesai. Langit Yokohama mendadak gelap. Hanya 9 hari menjelang laga paling ditunggu di AFC Champions League Elite 2024-2025 melawan klub raksasa Al Nassr yang diperkuat mega bintang dunia Cristiano Ronaldo. Badai besar justru menghantam kubu Sandy Walsh dan Yokohama F. Marinos. Sebuah keputusan yang menggegerkan jagat sepak bola Jepang diumumkan secara resmi. Pelatih kepala Steve Holland dipecat. Kabar mengejutkan ini diumumkan pada Jumat 18 April 2025 lewat akun Instagram resmi klub. Dalam pernyataan yang dingin namun penuh ketegangan, Yokohama F. Marinos menegaskan telah mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Inggris tersebut. Sebuah langkah yang membuat para penggemar dan pemain termasuk Sandy Walsh terperangah, mengingat saat ini mereka berada di ambang pertarungan hidup mati di kancah Asia. Krisis ini datang di momen paling krusial. Sandy dan tim seharusnya memusatkan fokus menghadapi laga perempat final panas di Jeddah melawan Al Nassr, tim penuh bintang yang dipimpin langsung oleh sang ikon abadi, Cristiano Ronaldo. Tapi justru di momen penentuan ini, Yokohama F. Marinos limbung tanpa nakhoda utama. Statistik tak berpihak pada Steve Holland. 15 laga yang dipimpinnya, dengan hanya 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Tim terseok di papan bawah klasemen J1 Liga
nyaris tenggelam di zona degradasi dengan hanya 8 poin dari 10 pekan. Tapi tak ada yang menyangka pemecatan ini terjadi saat tim akan menghadapi pertandingan paling krusial musim ini. Kini, tongkat komando sementara jatuh ke tangan Patrick Kisnorbo, ex-asisten pelatih yang kini naik pangkat mendadak. Kisnorbo, pelatih asal Australia yang baru bergabung Februari lalu, harus memimpin tim dalam waktu sangat singkat, menyusun taktik, membangun ulang kepercayaan diri pemain, dan, yang paling menegangkan, membuat rencana menghentikan CR7 yang sedang on fire. Bagi Sandy Walsh, bek tengah andalan timnas Indonesia, ini adalah ujian terbesar sejak merumput di Jepang. Di bawah asuhan Steve Holland, Sandy sudah tampil 5 kali di J1 League dan menjadi starter tak tergantikan dalam 3 laga fase grup AFC Champions League Elite. Semua berakhir kemenangan, termasuk kemenangan telak atas Shanghai Port. Namun kini, Sandy harus menyesuaikan diri dalam waktu kilat dengan gaya dan strategi baru sang pelatih sementara. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia bersama tim harus siap mental, taktis, dan fisik untuk berduel melawan salah satu pemain terbaik sepanjang masa di tanah Arab. Apakah badai yang mengguncang Yokohama ini akan berubah menjadi bahan bakar semangat Garuda kita di negeri Sakura? Atau justru menjadi batu sandungan dalam perjalanan besar Sandy Walsh menuju puncak Asia? Jawabannya akan terungkap di Jeddah dalam duel panas antara mimpi dan legenda, dan semua mata akan tertuju pada Sandy Walsh. Berikan komentar kalian.